Baik, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Kakak. Oke, gimana nih kabarnya? Saya harap kalian semua baik-baik saja ya. Sebelum kita memasuki ke materi selanjutnya, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Nah, kali ini kita akan membahas yaitu pemrograman dasar. Sebelum itu, apa ada yang tahu apa sih itu pemrograman dasar? Dari yang tadi, Kak, silahkan. kalau menurut saya sih, kalau pemrograman dasar tuh memuat tentang input, output, mungkin mempelajari tentang tipe-tipe data seperti itu. Oke, bagus sekali. Selanjutnya, ada yang jawaban lain atau punya pendapat lain? Oke, saya kira tidak ada ya. Mari kita membahas lebih lanjut tentang apa itu pemrograman dasar. Apa share screen saya sudah terlihat? Sudah, Kak. Oke. Terima kasih atas responnya ya Adimaha. Oke, di sini saya memiliki pemrograman dasar, materi pemrograman dasar, di mana pemrograman dasar ini merupakan maaf, sebelumnya materi ini kita akan membahas ini yaitu apa itu pemrograman di mana kita akan mendefinisikan suatu pemrograman. Yang kedua, apa sih fungsi dari kita belajar pemrograman? Yang ketiga, yaitu apa itu compiler. Yang keempat, saya akan menunjukkan apa itu sintaks dari C++. Yang kelima, yaitu saya akan menjelaskan beberapa tipe data. Dan yang terakhir, yaitu saya akan memperlihatkan contoh-contoh dari pemrograman. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Adi Maha, apa itu pemrograman? Pemrograman adalah suatu proses menciptakan, merancang, dan mengimplementasikan instruksi-instruksi yang diperlukan untuk mengembangkan dan menjalankan perangkat lunak komputer. Ini melibatkan penulis rangkaian pernyataan atau kode yang menginstruksikan komputer tentang langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan tugas tertentu atau mencapai hasil yang diinginkan. Di mana fungsi dari pemrograman ini adalah untuk menciptakan program komputer yang dapat melakukan berbagai tugas sesuai dengan kebutuhan penggunanya, di mana proses ini melibatkan merancang algoritma, menulis kode dalam bahasa pemrograman yang dipahami oleh komputer, menguji dan mengoreksi program, serta mengoptimalkan kinerja program. Nah, pemrograman banyak bahasa pemrograman yang berbeda-beda yang dapat digunakan dan mengembangkan perangkat lunak seperti Python, JavaScript, dan C++. Hal yang kita akan bahas saat ini yaitu adalah C++. Sebelum kita masuk ke dalam C++, kita akan membahas apa itu compiler. Compiler dalam bahasa C++ adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengubah kode sumber C++ menjadi kode objek atau kode mesin yang dapat dijalankan oleh komputer. Compiler bertanggung jawab untuk menerjemahkan kode yang ditulis dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti C++ ke dalam bahasa pemrograman tingkat rendah yang dapat dimengerti oleh komputer. Ada pun beberapa langkah dari langkah-langkah utama dalam proses compiler ini, yaitu analisis sintaks, di mana compiler memeriksa struktur gramatikal kode sumber C++ untuk memastikan kesesuaian dengan aturan sintaks bahasa pemrograman. Yang kedua, analisis sematik, di mana compiler menganalisis makna dan penggunaan kode sumber C++ untuk memastikan kesesuaian dengan benar. Yang ketiga, pembuatan kode objek, di mana setelah tahap analisis selesai, compiler menghasilkan kode objek. Kode objek adalah representasi
dari kode sumber yang telah diterjemahkan ke dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh komputer. Yang keempat, pemetaraan simbol, di mana compiler memastikan bahwa penggunaan fungsi dan variabel yang tidak didefinisikan secara langsung dalam kode sumber data dapat dipetakan dengan benar ke pustaka yang sesuai. Dan yang terakhir yaitu linking, di mana tahap terakhir dalam komplikasi dalam proses linking ini, compiler menggabungkan kode objek dengan pustaka eksternal jika ada penggunaan file eksekusi yang dapat dijalankan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sintak atau badan program dari C++. Yaitu include. Nah, include di sini merupakan tempat meletakkan file IOStream di C++. IOStream merupakan sebuah target file sebagai standar library dan akan ditampilkan ke CMD atau terminal. Nah, untuk tanda ini merupakan sebuah komen atau multiline komen yang tidak akan dieksekusi oleh program. Yang dimana jika kalian membuat suatu program, tanda ini itu tidak akan dieksekusi ke dalam program tersebut. Selanjutnya, yaitu main. Main ini berfungsi untuk pintu menuju sebuah aplikasi untuk menjalankan sebuah aplikasi. Dan selanjutnya ada body. Di dalam body ini terdapat std, cout, and enumerator, di mana si std ini adalah standar library dari IOStream untuk menjadi fungsi. Cout adalah console out yang mengeluarkan hello world jika kalian membuat sebuah program hello world. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu endon adalah akhir dari output. Dan yang terakhir, filter untuk menampilkan nilai dan menampilkan konsol. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tipe data. Tapi sebelum itu, apa kalian tahu apa itu tipe data? Dan apa kalian tahu apa saja di tipe data? Tahu Kak jenis-jenisnya. Oke, silahkan. Saya juga tahu Kak Ya, jenisnya. silahkan Adimaha. Kalau yang saya tahu sih string itu untuk kata-kata, misalnya kalau huruf itu pakai string. Kalau integer itu biasanya dipakai untuk bilangan angka yang bulat-bulat seperti itu. Misal 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Kalau misalnya float, kalau nggak salah itu untuk pecahan desimal seperti itu Kak. Oke, Diva. Jawabannya sama Kak. Tipe data itu untuk menentukan jenis data yang akan dimasukkan ke dalam sebuah program. Itu sepengetahuan saya diantaranya yang tadi bilang integer, bilangan bulat, 1, 2, 3, 4, 5, string untuk kata, dan lain-lain Kak. Oke, terima kasih ya atas jawabannya. Oke, kita lanjut. Penjelasan tadi oleh Diva dan Adimaha cukup mudah dimengerti ya. Sekarang kita akan masuk ke tipe data. Di C++, terdapat beberapa tipe data yang umum digunakan untuk menyimpan nilai dan memanipulasi data. Yang pertama, tipe data angka bulat atau integer yang seperti dijelaskan oleh Adimaha dan Diva, di mana integer ini dapat dibagi menjadi integer, shoot, long, dan long. Selanjutnya yaitu tipe data desimal atau floating point. Yang ketiga yaitu tipe data karakter atau char. Yang keempat tipe data boolean, yang dimana tipe data ini digunakan untuk menyimpan nilai kebenaran. Yang kelima yaitu tipe data string. Dan yang terakhir yaitu tipe data pointer, di mana tipe data pointer ini digunakan untuk menyimpan alamat memori dari suatu variabel atau objek dalam program. Selanjutnya saya akan menunjukkan tipe data angka bulat atau integer. Ini merupakan sebuah contoh program tipe data integer atau bilangan bulat. Seperti ini. Dan ini merupakan contoh program tipe data float atau desimal. Kalian bisa melihat seperti ini. Dan yang terakhir itu, saya memiliki contoh program tipe data chart. Seperti ini. Oh, ternyata ada lagi satu, yaitu contoh program boolean. Seperti ini.
Apakah dari penjelasan saya ada yang ditanyakan? Tidak, Kak, belum. Oke, selanjutnya oke, di sesi terakhir nih, ada sesi yang seru, di mana kalian akan saya berikan sebuah soal. Oke? Sebuah soal tentang ini. Bentar. Ya, sudah masuk ke dalam kolom chat. Oh, Silahkan kalian boleh mengerjakannya. Maka sudah? Silahkan masuk. Jika tidak bisa menggunakan link, silahkan masuk dalam kode ini. mohon izin Kak, kodenya invalid. Oh, kalau gitu saya kirim nanti aja ya untuk tugas kalian di rumah. Karena mengingat meeting ini tinggal 5 menit lagi. Bagaimana, adik-adik? Baik, Kak, bisa, Kak. Bisa Kak. Oke, adik-adik, terima kasih atas kontribusi kalian dalam pembelajaran hari ini. Nanti kalian bisa tanya-tanya lewat WA ya kepada saya. Entah kalian akan membahas apa itu C++ atau pemrograman dasar. Ya, untuk mengakhiri pertemuan kali ini, mari kita tutup dengan berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat diakhiri.